Segini Pak, kurang dekat. Udah naik dikit, naik dikit lagi. Sudah lagi, Pas, pas. naik lagi. Maju, mepet sini. Coba, mepetin dulu. Ah, ya, ayo. Bisa. Tes, tes. Volume naik, hold turun. Baik. Ayo, nah, lagi. Kalau nggak ngemik dinaikkan lagi volumenya. Egonya turun, turun sedikit. Baik, baik. Halo, tes. Apa ini bisa digunakan? Kok hilang? Tes, tes. Baik. Tes, tes. Halo. Testing. Pelan. Apa? Nggak bisa dihilangkan ya anunya ya? Kayaknya. Baik, yang mana? Tes, 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 tes. Tetap nggak bisa, memang egonya nggak bisa hilang ya. Tes, tes, tes. Ini juga. Kenapa ya? Harus dari dekat Mas. Harus dekat banget. Dekat banget. Ini dilepas. Tes, tes. Ayo berarti dipegangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, ikhwati fil Islam, fil iman, fil aqidah, fil tauhid, insyaallah. Saudaraku, sesama Islam, sesama iman, seakidah, sesama Muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara jamaah yang saya hormati, bahasa dulu ya. Jamaah juga, karena kita alhamdulillah disadarkan oleh Allah tidak berada di dalam asabiyah, tidak berada di dalam firqah yang mengatasnamakan jamaah. Kita sudah berpindah menjadi jamaah yang sesungguhnya, yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jamaatul muslimin. Jadi jamaah bagi seluruh umat Islam yang telah masuk atau menjalani keislamannya dengan baik. Alhamdulillah, ini merupakan kesyukuran kita yang sangat tinggi, di mana Allah telah memilih kita
ditunjukkan kepada jalan yang benar, disebut dengan apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk ini berdasar dua, yaitu dilalah, petunjuk dilalah atau dalalah, dalil, dan petunjuk disebut dengan taufik, hidayah taufik. Dulu kita ini curhatan apa kesyukuran. Biasanya orang bisa bersyukur kalau mengingat masa lalu. Ingat masa lalu. Baik, echo diturunkan, volume naikkan kalau bisa. Dulu, mantap. Dulu kita merasa mendapatkan hidayah dan yakin betul mendapatkan hidayah, bahkan tidak ada keraguan sedikit pun, wajib surga, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan bersyukurnya juga lahir batin. Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai nangis-nangis. Apalagi bisa berbaiat di Mekah, di rumah Hud, rumah Safillah. Wah itu kalau ibu-ibu nangisnya berjam-jam, kalau bapak-bapak berbesmili, perasaannya sudah hidayah yang pasti benar dan pasti surga. Inilah saudaraku yang namanya hidayatut taufik, petunjuk yang diletakkan oleh Allah di dalam hati, namanya futuhat. Allah membuka hati. Tidak semua oleh Allah dikehendaki. Ini pun ada dua macam ya, kalau saya menyimpulkan dengan mudah. Namanya hidayatut taufik itu dari kekufuran menuju Islam, iman. Ada juga hidayatut taufik juga dari namanya minal bid'ah ila sunnah, minal dalalah ila hidayah. Hidayat taufik dari bid'ah menuju sunnah, dari dalalah kesesatan. Tapi jangan kembali ke definisi zaman dulu, pokoknya dolalah mesti neraka kekal. Dolalah itu juga variatif atau maratib, juga ada tingkatan. Ada kesesatan sedikit, minim, ada sedang, ada berat. Ada sedikit, ada sedang, ada berat. Perpindahan dari dolalah menuju hidayah itu juga bergantung kepada taufik Allah. Inilah yang kita alami. Kita tidak bicara dari kekufuran kepada Islam. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan sudah mengerti masalah iman dan seterusnya. Dulu ada di golongan itu juga demikian. Kita sudah paham Islam walaupun minim pemahamannya, belum ada pendalaman. Kita juga paham iman walaupun minim pemahamannya, bahkan lebih dekat kepada punya takrif atau definisi Islam yang lain, kemudian atau iman yang lain. Nah sekarang ini kita oleh Allah ditunjukkan, dipindahkan hati kita menuju hidayah yang insya Allah mudah-mudahan lebih sempurna, lebih kita jaga sampai akhir hayat kita nanti. Inilah saudara yang sering kita katakan kepada teman-teman yang sudah hijrah, ini mayoritas kayaknya ya. Alhamdulillah ada beberapa yang memang bukan hijrawan, muhajirin. Seandainya kita katakan, seandainya Allah tidak membuka hati kita, Masya Allah, tidak bisa bayangkan kita. Susah sekali keluar dari ikatan kesesatan yang dibungkus dengan dalil. Surga, 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 surga pasti, surga pasti, surga pasti. Dulu begitu kan, surga pasti. Rintangan apa dulu bahasanya? Ribuan rintangan, jutaan kemenangan,
miliaran kemenangan, surga pasti. Masya Allah. Saudara, Masya Allah, saya kalau ingat itu, ya mungkin Anda semua ingat, kayaknya nggak mungkin lah keluar dari golongan itu, nggak mungkin. Namun penentunya adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut hidayatut taufik. Para ulama akidah membedakan antara hidayatut dalalah, dilalah, dengan hidayat taufik. Dilalah itu, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Muhammad, kamu bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Maksudnya dalil. Kamu dapatkan wahyu Al-Quran, kamu bacakan, kamu terangkan, itu disebut dalalah atau dilalah, bidal, dalil. Kamu Muhammad mampu menunjukkan ke jalan yang lurus. Tapi itu dalil saja, petunjuk dalil. Adapun yang di dalam hati, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu yang di dalam hati, namanya taufik. Kamu tidak bisa, tidak mampu menunjukkan orang yang kamu cintai, sekalipun tidak bisa. Karena Allah yang membagi hidayah dalam hati. Sampai paman beliau sendiri, siapa? Abu Thalib, yang telah melindungi, mengasuh, menjaga, bahkan siap mati membela beliau dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun. Coba, berapa tahun itu? 40? 8 tahun sampai 50, berarti 42 tahun. Tapi Allah tidak menghendaki memberikan hidayah taufik, sehingga tidak mau berpindah ke Islam dengan hanya menyatakan la ilaha illallah, tidak mau. Ya ammi qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah saja. Zaman itu memang belum ada kewajiban yang lain, hanya orang meyakini dan menyatakan tauhid sudah cukup, sudah cukup. Kata Nabi, saya bela engkau, ujahidu, asyhadu laka, besok saya akan bersaksi di depan Allah bahwa engkau adalah termasuk orang Islam atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi berani bersaksi. Namun pada akhirnya Abu Thalib tidak mampu menyatakan itu, walaupun dalam hatinya sebenarnya ngerti bahwa ponakannya itu bukan pembohong, jadi mesti kebenaran itu ada. Tapi tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Waliyadzubillah. Jadi saudaraku sekalian, itu petunjuk dari Islam ke iman. Yang kita bicarakan adalah petunjuk dari bid'ah ke sunnah, dari kesesatan kepada hidayah. Dulu kita sesat, tapi kita merasa tidak sesat. Kalau saya guyon itu hidayatut dolalah zaman dulu. Kan kita sering mendolalahkan orang kan. Wah, itu golongan awam jopo, orang luar, dolalah semua itu. Kan gitu, dolal, maksudnya dolal, kesesatan. Dulu itu hidayatut dolalah atau dolal, petunjuk tapi kesesatan. Di mana letak kesesatannya? Apakah parah? Apakah sedang? Apakah ringan? Jawabannya parah. Parah sekali. Kenapa kok parah? Parah itu apa? Syadid, syiddah. Jadi dolalah jibdan. Dulu kita perasaan suci banget gitu ya. Suci kalau melihat misalkan golongan lain yang melakukan bid'ah, udah mesti sesat, yang dolalah, yang tidak mungkin mendapatkan pengampunan Allah, kekal di neraka, kan begitu keyakinannya. Ternyata pada saat itu pun kesesatan kita ada di atas mereka. Yang kita melihatnya jijik itu waktu itu, kalau sampai datang ke masjid, sebagian ada yang dipel ya, kalau jemurannya mepet ya, ibu-ibu jemurannya dicuci, talinya itu kalau dipakai mereka dicuci. Padahal saat itu pula kita lebih sesat daripada mereka. Padahal sholatnya sudah Quran hadis, kerukunannya, kekompakannya iya. Terus di mana letak parahnya? Kan begitu pertanyaannya. Karena kesesatannya, bid'ahnya itu dalam masalah akidah. Ini satu poin yang harus kita pegang ya.
karena kesesatannya di dalam masalah akidah. Kalau mereka yang dulu kita sesatkan dan kita kekalkan di neraka, yang banyak itu kesesatannya dalam masalah ibadah, masalah furu'. Masalah furu' ini yang banyak, walaupun sebagian juga ada dalam masalah akidah ya, masalah akidah. Nah, kita berat saat itu ya. Kita dimana kalau mau digolongkan kalau melihat dasar pendalaman terhadap dalil-dalil Quran hadis sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, kita sudah masuk di khawarij saat itu. Berat sekali. Padahal khawarij itu ancamannya sangat berat. Rasulullah sendiri kalau kepada khawarij yang betul. Jadi kalau kita dulu bertindak betul dengan keyakinan itu, wah itu khawarij murni sudah. Khawarij murni, karena semua kita kafirkan kan. Ya, kita jangan untuk bicara mereka biar yang mendengarkan. Ada nggak yang nyusup ke sini? Kayaknya nggak berani kalau nyusup. Kalau tadi malam mungkin ya, mungkin banyak orang. Jadi kita itu parahnya di satu sisi, satu tinjauan ini saja. Kita sudah masuk golongan yang memang akan ditumpas oleh Rasulullah sendiri. Kata Nabi, kalau saya berjumpa dengan golongan mereka khawarij ini, la aqtulannahum qatla 'adin. Udah Nabi, kalau saya ketemu khawarij yang murni saya katakan, dulu kita tinggal gerakannya saja. Kalau gerakan betul bergerak, khawarij murni sudah. Karena keyakinannya memang mengkafirkan orang, lalu menghalalkan harta, menghalalkan darah, kok bergerak betul, khawarij tenan. Itulah kata Rasulullah, kalau saya berjumpa orang yang demikian itu, walaupun dia yaqra'unal Qur'an, jalan dan baca Qur'an, hari-hari mangkul sampai nulis sampai khatamkan 1 bulan Ramadan ya, Masya Allah, tidak keluar dari sabda Nabi tentang khawarij. Adapun saat ini belum bergerak dengan keyakinan itu, ya bisa kita katakan apa ya, khawarijnya, kata teman-teman, khawarij banci. Nah, khawarij penakut, khawarij setengah-setengah khawarij. Ya mudah-mudahan alhamdulillah, masih alhamdulillah. Maksudnya parah pun masih muslim lah, masih muslim. Kalau khawarij murni bertindak betul, itu bisa sampai ke level kekafiran. Walaupun kita tidak boleh serampangan menghukumi kafir semuanya, walaupun khawarij tidak semua langsung kafir ya. Cuman yang ingin saya tekankan di sini bahwa kesesatan kita saat itu betul-betul kesesatan yang luar biasa. Luar biasa apa? Bukan luar biasa baiknya, luar biasa parahnya. Satu tanda itu saja sudah masuk ke sabda Nabi yang oleh para sahabat disikapi dengan sungguh, kemudian tabi'in, sampai sekarang ulama-ulama seperti di Arab Saudi ya, betul-betul dengan namanya khawarij ini penjelasannya jelas dan betul-betul mentahdir umat supaya menjauhi golongan seperti ini ya. Kalau di Saudi itu yang masuk ke golongan namanya jam'iyah takfiriyah, langsung eksekusi, paling tidak dipenjara seumur hidup. Masuk di golongan takfiriyah, mengkafirkan sembarangan umat Islam. Kalau sekarang di Indonesia barangkali ada yang memberitakan macam-macam, kita yang dulu dari sana katakan Wahabi mengkafirkan orang, itu fitnah. Tidak ada di sana sembarangan serampangan mengkafirkan orang, nggak ada. Coba dengarkan doanya imam-imam Masjidil Haram ketika Ramadan. Dengarkan saja, Allahumma ighfir ikhwanana fi Filastin, fi Indonesia, fi Turki. Coba, ikhwanana al-muslimin, ya Allah tolong saudara-saudara kami muslim. Nggak ada di sana ngafirkan sembarangan, nggak ada. Kecuali orang yang betul-betul kafir menurut dalil Quran hadis dengan bukti yang jelas, bukti yang nyata dan vonis yang jelas dari orang yang berhak untuk memvonis. Nggak sembarangan, nggak sembarangan. Nah dulu kita betul-betul serampangan. Semua golongan yang tidak masuk ke golongan kita Islam Jamaah saat itu berarti bukan orang Islam, gitu kan? Inilah saudara bid'ah akidah, dan dulu kita masuk ke golongan khawarij. Sangat jelas, sangat jelas.
Melihat kesungguhan para ulama menyusun kitab tentang Khawarij, menyusun ciri-cirinya, tanda-tandanya, itu kita, untuk saya pribadi ya, ketika awal di Masjidil Haram belajar, Masya Allah, sering jadi, Masya Allah, aku ternyata Khawarij. Pulang kadang berpes-pes sambil pegang kitab, Alhamdulillah kau buka hati saya ya Allah. Kalau tidak, bagaimana kesesatan saya dulu melihat beduk, kentongan, usolli, nawaitu, perasaannya wes wong seperti itu, wes merokok kekal wes. Ada apalagi baca dalil yang innallaha la yaqbalu amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Kan kita memahaminya dulu bahwa semua amalnya hilang semuanya, berarti kafir, berarti kekal di neraka. Padahal kita melakukan bid'ah yang lebih berat daripada bid'ah mereka. Bid'ah seperti itu bisa furu'iyah, bid'ah furu'iyah. Tidak ada, saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah membaca bid'ah-bid'ah yang seperti itu lalu membatalkan semua amalnya atau membatalkan amal yang dia kerjakan lalu sholatnya tidak diterima sehingga kafir, nggak ada. Nah, saya sampai bukain kitab, dengarkan masyayikh, bertanya juga, betul nggak orang yang melafatkan niat sholatnya nggak diterima? La, man qala mislah. Siapa yang bilang begitu? Talaffuz dunia bid'ah, walakin la yuhbitu salatahu. Memang itu talaffuz dunia, pilihannya kalau Muhammad itu adalah suatu bid'ah, tapi tidak sampai membatalkan sholatnya, tidak sampai membatalkan sholatnya. Jadi setelah ngerti bid'ah itu ada yang levelnya mufassiqah, ada yang mukaffirah. Hanya sekedar pelanggaran, sekedar dalam arti tidak sampai menghancurkan amal. Ada yang mukaffirah, menghancurkan amal. Yang menghancurkan amal, ada tingkatannya. Jadi kembali ke bahasan tadi supaya kita lebih bersyukur lagi, saudaraku. Betul-betul itu adalah hidayah dari Allah, kita dibuka hati kita. Bahkan kadang-kadang di antara kita kan ada yang terpaksa ya, terpaksa harus keluar. Bersyukurlah sekarang walaupun awalnya pedih. Contohnya begini, Cenera rakarep betul aslinya, ada foto dengan saya. Jadi tim bersih-bersih menemukan fotonya, dan ada yang foto dengan saya itu semasa masih zaman dulu. Tapi akhirnya karena dia mubalik ya, wah kamu pasti bolokono, pasti bolokono, wes kaulah rene mana. Yang mubalik ini apa setelah apalah dia? Apa pentingnya? Kenapa saya dikeluarkan? Tapi akhirnya karena dia diusir, akhirnya terus menemui kita, terus mau mendengarkan, berapa kali mendengarkan, oh ini itu akhirnya hijrah juga. Berarti kan terpaksa itu namanya, terpaksa. Ada yang memang oleh Allah dibuka kesadarannya, dibuka. Apapun jalannya, sekarang inilah kita bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Karena itulah saudaraku, pagi ini insya Allah kurang lebih ya 1 jam ke depan ya, kurang lebih kita akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, yang mana latar belakang kita dulu tidak memiliki ukhuwah itu. Yang ada kita ukhuwah saat itu ukhuwah asabiyah. Paham? Ukhuwah asabiyah atau ukhuwah hizbiyah. Perasaan kita ukhuwah jam'iyah. Padahal ukhuwahnya adalah asabiyah, persaudaraan asabiyah. Kata Rasulullah, man mata laisa minna man mata ala asabiyatin. Bukan golongan saya yang mati di atas asabiyah, dalam keadaan berasabiyah. Apa asabiyah? Membentuk golongan tersendiri, memisahkan diri dari yang lain, lalu membelanya, menguatkannya walaupun salah. Walaupun salah. Nah, dulu kita menguatkan apa tidak? Menguatkan, bahkan membela dengan pembelaan. Kewajiban nomor berapa nih? Ada yang ingat gak? Nomor berapa? 54-nya nomor berapa? Nomor 3. Bela nih. Wah, pol-polan saudara.
Masya Allah 10% kurangi saidi tobat rasanya, merasa munafik. Wah, belum lagi tarikan-tarikan yang lain. Masya Allah, kita bela ini, kita membela dulu serasa itu sudah paling, padahal kita berada dalam asobiyah yang merupakan dosa besar. Hidup kita itu berada dalam dosa besar. Persaudaraan serasa bersaudara yang luar biasa, tapi dosa besar yang luar biasa karena berada dalam asobiyah. Kata Nabi laisa minna, para ulama membukukan salah satu alamat dosa besar itu kalau Nabi mengatakan laisa minna walastu minhu, bukan golongan saya, maksudnya dosa besar. Min kaba'iril dzunub, masuk dosa besar. Hizbiyah juga sama, hampir sama pengertian hizb. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, ulaika hizbus syaitan. Jadi hizb berhizb. Yang paling parah lagi firqah. Kita masuk di firqah 72. Kok bisa ya? Ini yang perlu kita dalami. Dulu kita perasaan yang satu, tapi sebenarnya masuk 72. Masuk 72. Kenapa saudaraku? Dulu kita memahaminya salah, tidak mengikuti salafus saleh, tidak mengikuti para ulama, dan bahkan kita meninggalkan takrif definisi yang sudah dinyatakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu ketika baca syarah itu dibacakan oleh Syekh, saya nangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok salahnya kewalik nemen? Kalau kewalik itu apa? Kebalik 160 ya? Hah? 180 90 180. Masya Allah, memahami dalil ini terus meyakini salah. Di mana kebaliknya saudara? Sangat jelas itu kalau orang ngerti bahasa Arab saja, belum membuka bagaimana salafus saleh, bagaimana para ulama menjelaskan, itu sudah jelas kebalik. Kita masuk di 72, bukan yang satu, bukan yang satu. Di mana letaknya? Dikatakan dalam ta'rifnya, dan satafariqu hadhil millah ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Di luar bisa ada man kana ala mithli ma ana wa ashabi al-yawm wa ashabi al-yawm. Jadi jamaah satu itu adalah orang yang menetapi, bahasa kita dulu, yang berada di atasnya, kokoh di atas apa yang aku tetapi bersama sahabatku. Dulu kita langsung, kata orang Madura, potol langsung jamaah beriman berbayar. Ini lafadznya sangat jelas kok, kita langsung memutuskan makna ini jamaah yang beriman berbayar. Saya pernah agak dulu, walaupun saya belum belajar sama sekali, pernah ya sedikit tanda tanya lah ketika guru-guru menjelaskan seperti dulu Pak Mas Ujuradi dari kok langsung bermakna beriman berbayar, padahal Rasulullah mengatakan ma'ana alaihi washabi. Ma-nya itu saja isim mausul yang sifatnya umum, apa saja. Yang saya tanda tanya itu apa saja, itu apa? Masa masalah beriman berbayar bertaat saja? Padahal cara Jawa itu opo wae, barang-barang opo wae, apa saja yang aku tetap bela, apa saja ini kan masih mubham, sifatnya masih umum. Berarti ini keseluruhan agama oleh ulama akidah disingkat dengan manhaj fiddin, manhaj tata cara, tariqah, jalan beragama. Nah kalau bicara agama, bicara syariat, ya isinya itu tadi, isinya akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Isinya itu. Berarti dari 5 hal ini, siapa yang betul-betul mencocoki sesuai, mengikuti muafakah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah dia yang masuk masuk kategori yang satu namanya. Terus kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kalau sudah bicara manhaj jamaah yang manhajiyah ini, yang paling ditonjolkan dari contoh-contoh itu adalah membahas masalah akidah. Jadi para ulama coba baca dalam syarah nanti yang sudah mulai mendengar atau membaca. Syarah maksudnya penjelasan para ulama. Jadi
perpecahan 73 ini adalah masalah akidah. Coba. Imam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain memberikan contoh itulah, misalkan Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, dan itu masuk di 72. Saya katakan kita masuk Khawarij dulu. Berarti masuk di mana? Masuk di 72. Dari sisi akidah masuk di situ. Kalau ma'ana alaihi wa ashabi harus mengikuti manhaj as-salafus salih. Yang paling saya sedih sekali waktu itu ya, waktu itu. Ini saya katakan begini di hati saya. Saya akidah itu nggak ngerti. Akidah itu nggak ngerti. Apalagi bicara perpecahan akidah. Orang ngerti, beras nggak ngerti. Sudah rasanya innalillah, saya paku bumi paling top mantu Bapak Imam menanti itu anaknya itu. Nah ini cucunya di depan ini. Masya Allah. Yang kita pikirkan saat itu ketika membaca dalil ini, para ulama menjelaskan ini perpecahan akidah. 72 ini masalah akidah, bukan furu'. Furu' itu ibadah, contohnya caranya orang sholat, caranya. Kita dulu kan enggak, pokoknya sholatnya orang bodoh, enggak sama dengan kita, salafi ini. Wah ini pokoknya enggak ikut 70 masuk gitu kita. Masya Allah, padahal ini masalah akidah. Saya mikir perpecahan akidah, saya akidah aja nggak ngerti, apalagi perpecahannya. Itu merasa yang termasuk yang satu. Masya Allah, ya Allah. Ada lagi yang menggelikan ya. Contohnya ini, para ustadz yang sampai sekarang antara Asy'ariyah dengan yang lulusan, kan ada perselisihan itu masalah takwil sifat. Yang di dalam dulu saya dulu ustadz apa namanya berselisih, enak jadi jamaah bersatu rukun kompak perasaan. Padahal kita nggak ngerti apa yang mereka sudah berakidah, kita belum langsung stop. Dan mereka berselisih dalam akidah, masing-masing memiliki hujah. Nah kita belum masuk akidahnya aja belum tahu, belum ngerti apa itu akidah. Katanya yang sekarang kalau dengar ini panas, siapa nggak ngerti akidah? Kita baca Quran hadis, otomatis akidahnya di dalam. Otomatis dengkulmu nggak otomatis. Kita harus memahami betul, harus mengikuti para ulama apa itu akidah. Gara-gara anda ngomong seperti itu, wahai saudaraku, untungnya kalau nggak ada yang jumlah di sini ada, tak seru maju, saudaraku. Jadi anda itu belum paham akidah. Kita dulu belum paham akidah sehingga kita bikin akidah sendiri. Orang bikin, nggak bikin. Iya, kamu aja nggak sadar. Akidah itu apa? Akidah itu yang diikat. Akidah itu maknanya diikat, keyakinan dalam hati yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Itu kalau dari sisi keyakinannya. Coba, yang disuruh diperintahkan kepada kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Bab apa dulu? Jamaah surga, tidak jamaah harus yakin 100%. Ragu-ragu, coba ulangi, ragu-ragu, munafik, tidak ngerti Allah jadi jahiliyah, keluar murtad. Nah coba, itu akidah namanya. Itu akidah. Berarti apa dulu akidah kita? Jamaah, pemahaman jamaah di sebuah golongan beriman berbeda. Itu akidahnya. Itu akidahnya. Kalau kita mau vonis hukum seandainya tidak ada uzur jahlan, ada dalam bahasan akidah itu ada uzur jahlan, uzur karena kebodohan, karena belum mengerti betul, hanya ikut saja. Seandainya tidak ada itu, maka hukumnya vonisnya ya, itu berarti satu, iftira ala Allah, berdusta atas nama Allah. Dua, memiliki akidah sendiri, bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan bikin sendiri akidahnya. Padahal kalau itu tinjauan yang sebenarnya tidak masuk dalam bab akidah, itu bab muamalatul hukam. Para ulama memberikan judul imam siyasah syar'iyyah atau muamalatul hukam. Bab muamalah di dalam masalah kekuasaan.
di dalam masalah kepemimpinan umat, kepemimpinan rakyat, dan itu pembicaraannya adalah untuk para penguasa, pemerintah, bukan bicara buat golongan yang hanya sedikit. Rumah sana wes paling akeh sak dulu Arab ini suarga dewe. Golongan sedikit merasa paling banyak, mau memenuhi surga. Dari mana kalau sampai masuk surga dan nyebut bahwa surga itu separuh hari surga itu umat Nabi Muhammad. Sampai orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada keimanan seberat semut, ada keimanan sebiji sawi, walaupun dia lama di neraka masih bisa diselamatkan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu yang kita tidak paham. Jadi saudaraku sekalian, ya, bersyukurlah lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah dari Allah. Tinggal sekarang kesyukuran kita, marilah kita semangati untuk terus menambah ilmu, menggali ilmu, menghilangkan syubhat-syubhat yang dulu, ya. Kalau saya menggarisbawahi kesyukuran itu, pertama ya ilmu harus kita dengarkan, harus kita gali lagi sehingga syubhat-syubhat itu hilang. Kemudian yang penting lagi yang kedua adalah berjamaah dengan semua umat Islam. Jangan mengkotak-kotakkan lagi. Kalau kita punya kelompok, punya golongan, punya komunitas, taruhlah itu sebagai teman dekat untuk melancarkan kegiatan kita. Tapi jangan seperti dulu. Jangan membuat hati kita terbatas dari umat Islam yang lain. Jadi kita merasa sudah sekarang jamaatul muslimin, jamaahnya seluruh umat Islam. Saya bagian dari umat Islam. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua menjadi jamaatul muslimin. Hati kita jangan kita pageri, jangan kita tutup lagi seperti zaman dulu, seakan yang Islam hanya golongan kita. Sudah kita bagian dari umat Islam yang lain. Yang ketiga, masalah akidah dan ibadah. Perhatikan betul. Jangan sampai salah lagi akidahnya, jangan sampai salah lagi ibadahnya. Apakah ibadah kita yang dulu salah? Alhamdulillah, dulu memakai kitabus salah Sunan Nasai. Perlu disempurnakan, lebih memilih di bab ibadah, ya, lebih memilih hadis-hadis yang lebih sahih, hadis-hadis yang direkomendasikan bab sholat oleh para ulama, oleh yang diterbitkan dari Mekah misalkan, atau Syekh Albani atau siapa yang menyusun, atau kita langsung yang khatam Sahih Bukhari. Banyak di sini, banyak ini bekas-bekas apa namanya dulu mubalat, apa namanya, khatam kitab sudah hadis besar. Jadi walaupun kecil hatinya tetap besar, sampai orangnya kemewede kabeh, nanti kemewede enggak sok gede mau sama tuh jadi saudaraku, kembali dalam bab ibadah, pilihlah hadis-hadis yang paling sahih. Ya, buka lagi Sahih Bukhari, Muslim, dibuka mana praktek yang jelas paling sahih apa? Sahih Bukhari kan, atau pakai Umdatul Ahkam, itu pilihan, itu muttafaq alaih. Itu hadis yang paling tinggi karena diriwayatkan dua-duanya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu paling kuat. Baru yang khusus Sahih Bukhari, khusus yang ada di Sahih Bukhari, baru yang ada khusus di Sahih Muslim dan seterusnya. Muttafaqun alaih itu Umdatul Ahkam itu. Dulu lagi buka Umdatul Ahkam. Insyaallah kajian saya mulai saya keluar itu sudah dimulai Umdatul Ahkam, sudah khatam dengan syarahnya. Mulai Arba'un Nawawiyah juga sudah khatam. Dengan Bulughul Maram sebentar lagi khatam. Insyaallah khatam ini belum kita masuk ke Kutubus Sittah. Insyaallah begitu. Itu untuk waktu itu ya sebagai apa ya, obat hati bagi saya untuk menyampaikan ilmu sebagai amanat. Harapannya waktu itu ya terutama teman-teman yang hijrah bisa mengikuti apa yang saya sampaikan supaya ada pilihan kesyukuran, maksudnya kesyukuran supaya dengan ilmunya bisa lebih sungguh. Kembali ke bab tadi, bab ibadah, itu betul kita koreksi lagi untuk disempurnakan. Bab akidah ini yang parah, kita berangkat dari nol, ya. Jadi Bapak Ibu, belajarlah akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan akidahnya as-salafus salih. Berhati-hati
kepada bapak kita yang bergurulah kepada guru-guru yang betul-betul multazim kepada kitab dan sunnah dalam masalah akidah. Perbaiki akidah, pelajari akidah, hal-hal yang pokok, yang penting di dalam akidah. Insyaallah itu sebagai solusi atau bukti kesyukuran kita. Jadi bergabung dengan Jamaatul Muslimin, ilmunya betul-betul disungguhkan, masalah akidah dan ibadah diurusi betul. Ini akidah ibadah itu tanggung jawab kita masing-masing mulai dunia sampai di akhirat. Tidak ada lagi bergantung kepada orang lain. Kita tidak ditanya tentang akidah kita dengan mendatangkan bapak ngimam, nggak bisa. Orang sendiri-sendiri. Pertama kali besok ditanya di alam kubur bab akidah. Marabbuk, man nabiyyuk, itu masalah akidah. Masalah akidah. Ya. Di dalam kubur. Besok di hadapan Allah juga akan ada pertanyaan-pertanyaan bab akidah, bab ibadah. Maka harus mandiri. Tidak lagi, kalau bahasa dulu kan sampai bahasanya itu kita berjamaah dalam segala hal. Ibadah ya jamaah, orang-orang berselisih. Makanya kalau dulu ada orang misalkan angkat tangan atau meletakkan tangan di dada, wah langsung ini Zamuri. Orang menyimpang ini, terpengaruh ini, kan begitu. Padahal ada orang turun dulu dengkulnya, lututnya turun duluan, wah ini NU gitu. Sampai Syekh saya dari Mekah, Syekh kami dari Mekah nama Syekh Abdullah Asiri itu nggak boleh ngimami gara-gara wakil 4 bilang, saya tanya wakil 4, kenapa kok betul angsal ngimami? Padahal berapa kali sebelumnya ngimami, saat ini betul oleh, wah, kula sing paling coba sudah paling nggak enak gitu loh. Gimana ngomongnya? Dulu datang 2 kali udah biasa ngimami, kok nggak boleh ngimami? Jadi kenapa toh? Ada apa? Jawabannya sudah meninggal juga wakil 4-nya, orang Gading gitu. Apa yang orang Gading tahu itu? Katanya, wah sholat tungkul disik. Nah, munculnya asas tungkul disik kayak orang NU. Berarti itu tuh jamaahnya waduh gitu. Masalah tungkul disik. Nah, memang pilihannya dari fikih Hambali kan begitu, kalau turun tunggu dulu, pilihannya begitu. Dalilnya ada. Gara-gara itu. Nah, ini bab ibadah, maksud saya kita naikkan, kita sempurnakan, pilih cara-cara ibadah yang hadisnya lebih sahih, lebih aman. Adapun yang lain, ya termasuk bahasan kita kali ini masalah ukhuwah Islamiyah, mempererat hubungan sesama Islam ya. Yang paling penting kita pertama untuk melahirkan atau menampakkan, menyuburkan benih-benih ukhuwah ini, persaudaraan itu harus dari dalam hati. Yang pertama kita harus sadar bahwa kita makhluk yang sama, diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Kita semua dari tanah. Kalau kita sadar itu, mesti persaudaraan, belas kasih itu akan muncul dan tidak ada kesombongan itu. Sama-sama dari tanah asalnya. Siapa yang dari tanah? Kemudian dari sperma, air yang hina. Tidak ada harganya. Kalau orang sadar memikirkan min turabin, khalaqnakum min turabin tsumma ila turabi ya'ud, kemudian akan kembali ke tanah, maka kesombongan yang bisa meniadakan persaudaraan itu hilang. Dan dia apa bahasanya? Masih ingat sama Bahmanan. Bagaimana Bahmanan? Ya, bahasa itu hal yang baik, walaupun kita nggak ngambil bahasanya, tapi persaudaraan itu harus muncul dari hati yang paling dalam. Caranya gitu. Apa yang kita sombongkan dalam kehidupan ini? Wa ma fakhru man khuliqa min turab. Apa yang bisa disombongkan orang yang sama-sama diciptakan asalnya dari tanah? Kata para ulama yang sering kita dengar kalau di Masjidil Haram, ya, amma awwaluka fanutfatun madirah. Awal asal mula kamu wahai anak Adam itu adalah nutfatun madirah. Nutfah madirah, air sperma yang kotor, menjijikan. Apa yang kamu banggakan kamu dari sperma? Wa amma akhiruka fajifatun qadirah, ada nama.
Adapun akhir kamu nanti akan menjadi bangkai yang juga kotor. Kamu kembali ke tanah jadi bangkai. Apa yang kamu bangga? Yang kamu banggakan? Wa anta bainahuma tahmilul 'udhar. Dan kamu berada di antara awal dan akhir itu kemana-mana gembol kotoran. Apa gembol kotoran? Hah? Coba dilihat kalau di scan perut kita itu kotoran tok isinya jero ini. Di usus-usus apalagi yang kuning-kuning yang tiap hari kita keluarkan, itu sembok gembol opo sembok sombongkan sampai kamu nggak bisa bersaudara dengan orang lain, sesama manusia bahkan. Kamu awalnya sama. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, kita ingat itu. Yang kedua, anak Adam itu, anak Adam, kita semua anak Adam, itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Itu Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Al-Isra ayat 70. Sungguh aku muliakan anak Adam. Kalau bicara anak Adam, yang iman yang kafir masuk semua kan? Yang iman yang kafir yang munafik semua masuk anak Adam kan? Jadi ciptaan khilqah manusia asal itu mulia dibandingkan makhluk yang lain. Artinya di sini kita harus memuliakan manusia lebih daripada makhluk yang lain. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itu bukan, itu sifat kekufurannya, sifat kekafirannya. Kal an'am bal hum adall. Bukan fisik manusianya. Kalau fisiknya itu karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Masya Allah, dulu kita tersesatnya sampai mengatakan pokoknya di luar kita sehingga jamaah itu seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Yang masih tersisa sekarang apa? Orang oleh nikah dengan wong Jogja, nggak boleh nikah dengan orang luar, karena kalau nikah dengan luar sama dengan kasar ini, menaiki hewan, sama dengan menaiki bahkan asu katanya. Asu apa? Orang modern bilang patek celeng, patek ada celeng bisa. Patek itu asu, celeng itu hitam. Kalbun aswad syaitan. Jadi jenis manusia ini oleh Allah dimuliakan. Nah, maka tidak pantas, tidak boleh kita menjatuhkan sesama manusia, menganggap hina, merendahkan sesama manusia. Ini dari sifat ukhuwah basyariahnya ya. Ini apalagi muslim hanya tidak ada pada golongannya, terus dijatuhkan, direndahkan serendah mungkin. Itu tidak boleh dalam agama. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allah memuliakan anak Adam ini mengalahkan semuanya, semua makhluk yang lain. Sampai dalam Islam ya, dalam Islam, kalau kita mendengar wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, kalau wasiat itu wasiatnya beliau banyak, tapi wasiat terakhir itu menunjukkan hal yang penting apa hal yang biasa. Wasiat terakhir dari orang tua kita, bapak kita, ibu kita misalkan mau meninggal, wasiat terakhir itu kira penting apa enggak? Penting. Ini wasiat terakhir Rasulullah, kata Khalifah Ali, as-salah, as-salah, ittaqullah fima malakat aymanukum. Pertama adalah hubungan kita dengan Allah, suruh menjaga betul, yaitu lewat sholat. Sholat itu adalah ibadah yang tertinggi. Disitulah ilaqah, disitulah kedekatan kita dengan Allah. Dalam posisi sholat itu posisi yang terbaik, yang terdekat dengan Allah. Oleh Nabi diingatkan as-salah, as-salah, bukan al-jamaah, al-jamaah enggak. Ada al-jamaah terus salah lagi pengertiannya. Kalau al-jamaah masih jamaatan muslim, masih benar dengan al-jamaah kelompok. Jadi as-salah, as-salah, kata Rasulullah. Yang kedua, ittaqullah fima malakat aymanukum. Takutlah kalian kepada Allah di dalam bermuamalah, berinteraksi, memperlakukan budak kalian. Budak. Yang kita ambil di sini, bagaimana bukan budak? Muslim lagi. Padahal budak di zaman Nabi
Di zaman Nabi umumnya itu belum Islam. Maka di sini kita perlu mendalami pendalaman dalil. Takutlah kepada Allah di dalam urusan budak kalian. Artinya perlakukan mereka dengan manusiawi. Sampai dalil lain kan dikatakan oleh Rasulullah, ikhwanukum huwalukum. Budak pun itu saudara kamu. Itu tanggung jawab kamu. Kata Nabi, ja'alahumullah tahta aydikum. Mereka diletakkan oleh Allah di bawah kekuasaan kalian. Maka kata Nabi, falyut'imhu, kasih makan dia, wal yulbishu, kasih pakaian dia. Kalau dia wala tukallifuhum, jangan memaksa mereka yang mereka tidak mampu. Ini budak diurus oleh Rasulullah. Ya. Wa in kallaftumuhum fa'ayunuhum, kalau mereka agak mampu kamu bantu walaupun kamu juragan. Coba Islam menghargai persaudaraan, menghargai kemanusiaan. Baru manusia, bagaimana kalau muslim? Merdeka, hur, dan muslim pasti di atas itu. Jangan diperlakukan sembarangan. Persaudaraan harus ditingkatkan, ya, ditingkatkan. Jadi sampai dalam gambaran, ya, dalam gambaran panggilan Allah kepada manusia ini, ya ayyuhan nas. Kalau dipanggil manusia berarti semua masuk, kan? Apalagi yang iman. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Jadi di sini dalam ayat ini Allah memanggil, wahai manusia, aku ciptakan kamu laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenali. Ta'aruf, kenal, dekat. Apa bahasa kita? Tak kenal maka tak sayang. Mengenali kamu sama-sama manusia, walaupun kabilahnya berbeda, negaranya berbeda, semua berbeda, tapi kamu sama-sama manusia. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Artinya kamu semua itu sama, sederajat, tidak boleh ada yang merasa paling tinggi, paling mulia, kecuali ketakwaan yang bisa membedakan di sisi Allah. Yang paling mulia adalah masalah ketakwaan. Itu pun kalau orang takwa tidak merasa paling mulia, terus sombong, itu tidak, tentu tidak. Baik. Jadi ayat ini pun memberikan isyarat bahwa kita tidak boleh meninggalkan persaudaraan. Persaudaraan itu kan maknanya eratnya hubungan, merasa saudara, merasa sama. Itu kan konsekuensi dari persaudaraan yang harus muncul. Lalu wujud persaudaraan kira-kira seperti apa? Islam sangat mengajarkan itu. Agama kita sangat mengajarkan. Bahkan kata firman Allah tentang Rasulullah diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad. Ini lil hasr. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada nafi, ada istisna, itu bermakna hasr. Hasr itu pembatasan, pengkhususan sesuatu. Jadi Muhammad kalau dibahasakan, aku utus kamu khusus betul-betul untuk menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat. Rahmat itu jelas kalimat yang sangat identik maknanya dengan belas kasih, kasih sayang. Kepada siapa? Lil alamin. Al-alam, alamin itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Asalnya mufradnya adalah alam. Alam itu kullu ma siwallah fa huwal alam. Selain Allah itu namanya alam, berarti makhluk, bahasa yang kita kenal, ya, berarti makhluk. Semua makhluk itu adalah alam. Kamu Muhammad saya utus, berarti Islam kita, syariat kita, sunnah Nabi kita, risalah Nabi kita adalah rahmatan lil alamin. Kalau kaitannya dengan persaudaraan, bersaudara belas kasih kepada semua makhluk. Ini harus ada di benak kita, karena itu risalah, itu sunnah Nabi, itu syariat kita. Harus ada rahmatan lil alamin. Makanya dalam Islam itu ada kebencian, ada emosi, tapi lillah. Lillah. Nggak boleh emosi karena pribadinya itu jelek malah.
Makanya kalau orang emosian kata Nabi, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Itu emosi pribadi. Yang boleh di dalam agama benci emosi itu karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Marah karena temannya, saudaranya melanggar perintahnya Allah, menerjang larangan Allah. Pelanggarannya itu yang menjadikan penyebab kemudian bukan hilang sifat rahmatnya kepada seluruh makhluk, kepada seluruh rahmatan lil alamin. Ya. Bahkan dalam hadis qudsi ya, dikatakan intinya ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ini bukan yang hadis qudsinya, bukan. Tapi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, kasihanilah, belas kasihlah, man fil ardi, pada orang sapa wae di bumi. Siapa ini berarti man fil ardi? Kalau kembali ke bahasa Arab, man lil akil, tapi dalam ayat ini mangkule, mangkul beneran, tapi ini bukan mangkul-mangkulan. Ini semua alam. Sayangilah semua yang di bumi ini, yarhamkum man fis sama. Maka yang di atas sana akan menyayangi kalian. Siapa? Allah, malaikat. Itu berarti kita harus punya sifat, kalau kembali ke persaudaraan tadi. Kalau manusia, persaudaraan. Kalau kepada semuanya, kepada hewan, persaudaraan apa namanya? Bukan persaudaraan, masa bersaudara dengan hewan? Artinya welas cara Jawa, belas kasih juga kepada hewan, bahkan kepada tumbuhan, bahkan kepada yang apa saja yang ada di alam ini, di alam ini. Coba pernah mendengar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang dari pepergian melihat gunung Uhud. Apa kata beliau? Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung Jabal Uhud. Dia menyayangi, mencintai kita orang iman, dan kita mencintai dia. Apa maksudnya? Rahmatan lil alamin. Coba Rasulullah sangat jelas kalimatnya sampai kita disuruh welas, belas kasih dengan gunung. Apanya yang diwelasi gunung itu? Kalau kita merasakan begitu sekarang, opokotin lus-lus, gunung, apa gimana? Jangan dirusak gunung, kecuali yang memang dibutuhkan karena memang diciptakan. Artinya jangan bikin kerusakan di gunung. Belas kasih kepada gunung. Sampai gunung itulah benda mati. Nabi mengatakan, aku cinta gunung. Kita dulu juga ada ya, cinta alam dan cinta gunung. Soalnya di gunung itu itu judulnya saja ya. Padahal tempat mendoktrin umat, menyesatkan umat di situ, di komplek 3 hari, dibiayai bermiliar-miliar uang persenan. Saya pernah mengusulkan ini, termasuk daerahan itu saya usulkan. Saya melihatkan itu kan biaya bulanan itu miliaran banget itu. Ya, belum makan, belum yang dari daerah masing-masing berapa biayanya kalau luar Jawa kayak gini. Berapa daerah, berapa M ini. Saya mikirkan tuh, Masya Allah, kasihan yang dibawa, tarik-tarik persenan terus, tarik-tarik ini terus. Apa kesana? Dengarkan teks doktrin. Ilmunya nggak seberapa. Makanya saya waktu pulang waktu itu dari Mekah, saya mengusulkan supaya ada ngaji dari zuhur, sehingga saya dan teman-teman yang menambahi ilmu dari waktu zuhur sampai asar ya, kemudian baru malam. Nah, itu disitulah kita masukkan ilmu-ilmu yang menurut kami bermanfaat untuk mereka. Kok kesana lagi? Ya, ini kembali ke bahasan bagaimana kita supaya memiliki rahmatan lil alamin sampai kepada benda mati bumi. Ini bermakna persaudaraan ukhuwah. Bagaimana kepada manusia? Kepada benda saja disuruh welas, Coba ceritanya ibu-ibu mungkin sering mendengar seorang ibu yang membiarkan kucingnya ditinggal pergi, ditutup pintunya sehingga kucingnya kelaparan lalu mati, disiksa di neraka. Wanita yang demikian karena tidak sayang kepada kucing sampai mati. Lah coba, Islam dalil sahih
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti itu. Ada seorang wanita besok disiksa gara-gara kucingnya mati. Itu berarti kan menganiaya, tidak ulas. Ada wanita bahagia menolong anjing masuk surga. Itu walaupun itu cerita zaman dulu ya, zaman dulu, tapi itu cukup menjadi gambaran dari sisi welasi kepada hewan. Anjing lagi. Biasanya anjing kan untuk misuh. Kan itu untuk misuh-misuh kan. Ini anjing diwelasi loh. Diwelasi kasih minum karena haus. Wanita ini melihat, membayangkan dirinya, saya juga kehausan di tanah yang panas seperti ini. Berarti anjing ini juga kasihan. Kasihan itu oleh Allah, dosanya diampuni, disyukuri, dan dimasukkan surga. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ini hadis sahih, riwayat hadis Muslim. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik, berlaku baik terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu. Ini kalau kita menjelaskan dalil ini, saudara, dulu hanya lewat gitu aja. Sekarang harus diperdalam, didalami betul bagaimana saudara muslim kita. Padahal ini Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu, berbuat baik kepada apapun. Fa'idha qataltum, sampai Nabi mencontohkan, contoh ketika kamu membunuh, fa'ahsinul qitlah, perbaikilah cara membunuh. Dalam kancah pertempuran tidak boleh menyiksa orang walaupun dia kafir. Kancah pertempuran, kalau bunuh sikat aja, selesai. Dalam mengkisos juga demikian. Dalam hukum Islam, hukum kisos tidak boleh. Kalau memang dikisos, ya sudah, selesaikan dengan cepat. Wa idza dzabhtum fahsinudz dzibhah. Kata Nabi, kalau kamu menyembelih hewan saja, kamu harus perbaiki cara menyembelih kamu. Wal yuhidda ahadukum syafratah, harus menajamkan, contohnya harus menajamkan pisaunya, tidak boleh menyiksa hewan walaupun akhirnya disembelih, tapi tidak boleh memperpanjang rasa sakitnya. Itu diurusi dalam agama kita, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah bisa dihayati ya, bagaimana tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada adawah, permusuhan yang tidak pada tempatnya, tidak boleh ada rasa emosi yang menutup diri kita dari celah persaudaraan. Nggak boleh. Kita buka sekarang waktunya. Kalau dulu kita memang tertutup ya, tidak, dulu kita tertutup. Betul. Persaudaraannya hanya kepada kelompok kita saja. Walaupun keluar kelihatannya banyak dengan orang yang sanksi sekarang, seperti teman-teman para orang-orang yang di luar Jokam. Ada yang berani pol-polan. Berani Jokam dikasih tahu Jokam itu begini, nggak percaya saya. Soalnya saya punya tetangga wapik ora tahu menunggu. Maka kita jawab, memang ada segelintir Jokam yang seperti itu. Dari dalam hatinya maksudnya, memang dia baik sama orang, dia nggak tegaan, dia suka menolong ada. Tapi yang umum keyakinannya kalau bukan saudara Jokam berarti orang kafir, berarti kan musuh. Kalau berbaik-baik itu namanya budi luhur. Padahal budi luhurnya ini budi asuh. Budi luhurnya berpura-pura saja. Nah sekarang sudah tidak ada berpura-pura kita. Misalkan sampai kepada orang kafir pun, non-muslim sekalipun. Itu bagaimana contoh dari Rasulullah? Contoh dari Rasulullah seperti beliau bertetangga dengan Yahudi di Madinah saat Yahudi belum berkhianat. Beliau baik sama Yahudi, tidak ada beliau kasar. Sampai ada orang Yahudi tetangga itu yang tukang melayani membawa sandal beliau. Yahudi itu membawa sandalnya, menyiapkan air untuk beliau, sehingga mendekati kematian itu kan terus didatangi pada beliau, diajak lagi sebelum mati supaya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam, hanya masuk Islam dia selamat. Kata Rasulullah, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Kembali saudaraku yang sudah hijrah, sekarang kita buka tali ikatan itu. Persaudaraan itu bukan hanya untuk kelompok, tapi untuk semua makhluk Allah satu. Apalagi yang Islam,
naik lagi nih, muslim, apalagi yang mukmin, iman, apalagi yang muwahhid, ahli tauhid, berakidah yang benar, as-salafus saleh. Buka itu saudara kita semua kan? Saudara kita semua. Jadi tali pengikat selama ini buka semuanya. Bahkan kepada orang kafir pun di sana ada namanya ukhuwah basyariyah. Yang saya katakan tadi rahmatan lil alamin. Kecuali orang kafir yang seperti apa toh yang kita musuhi? Kalau dalam praktek nyata yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, yang ingin menghancurkan kita. Kalau yang tidak mengusik-usik kita oleh Allah, kita langsung diperintahkan untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kalian berbuat baik tetap kepada mereka. Bahasanya adalah persaudaraan tetap sebagai manusia, sebagai ukhuwah basyariyah. Kamu antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu juga harus berlaku adil kepada mereka. Berlaku adil, nggak boleh menganiaya, apalagi tetangga. Ketika malaikat Jibril terus berpesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kewajiban memperbaiki tetangga, itu tidak membedakan antara muslim, pokoknya tetangga kamu perbaiki sampai kata Nabi seakan Jibril akan memerintahkan suatu saat nanti bahwa tetangga itu bisa mewaris, saking perintahnya apa yang diingatkan oleh malaikat Jibril terus menerus. Nabi menyangka oh kayaknya ini tetangga bisa jadi ahli waris nih nanti, saking kita disuruh baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'li jarahu. Sampai dihubungkan dengan masalah iman. Kalau kamu memang iman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetanggamu. Persaudaraan. Walaupun kana kafiran, walaupun dia kafir. Subhanallah, itu haknya tetangga. Jadi Islam kita ini ya betul-betul kita harus menjaga persaudaraan ini dijaga. Maka teman-teman khususnya yang hijrah, kalau boleh saya guyonan ya, kita sama-sama Islam satu. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap dalam iman, sama-sama iman, kita sama-sama dalam tauhid kepada Allah. Ini sudah Islam, iman, tauhid, sudah topnya persaudaraan ini, sudah kuatnya persaudaraan ini yang dulu yang kita katakan saudara lahir batin sampai nanggone swarga. Nah, kalau dulu kan saudara jamaah kita yang lahir batin sampai di surga. Sekarang bukan. Islam, iman, tauhid. Apalagi saya tambahkan, ini cuma guyonan aja, tapi ini juga parikeno juga ini. Kita sama-sama hijrah. Saudara ada kesamaan kesamaan latar belakangnya, apa senasib seperjuangan, atau ini maksudnya kita punya ikatan itu dalam arti ikatan apa bahasanya, emosional, merasa kita sama gitu. Maka tetap kita minta persaudaraan dari sisi ini juga dijaga. Untuk apa sih? Apakah untuk berasudah? Tidak. Untuk berta'awun. Kalau bahasa sekarang anak muda itu curhat-curhatan. Kadang-kadang kan perlu begitu kita, saling memotivasi. Kalau sama-sama dari tempat yang sama itu kan lebih mengerti. Jangan terpisah. Ya mungkin kalau boleh seperti di Kediri dan sekitarnya kita adakan reunian, walaupun ngajinya sudah masing-masing ada guru sunnah sana, tapi suatu saat ketemu makan-makan bareng atau adakan ngaji tapi bukan sambung. Kalau sambung kan wajib, ini enggak. Yang usaha ini kita bertemu sambil kajian, itu nggak apa-apa. Soalnya begini, kasihan teman-teman kita yang belum siap tapi sudah hijrah. Kalau ini ditiadakan ya, kasihan teman-teman kita yang hijrah tapi dia belum siap.
Apa kenyataannya? Akhirnya apa? Hijrahnya nggak jelas. Ada yang istilahnya hijrah dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, atau dibalik, apa nggak jelas. Saya mendapati di beberapa tempat seperti itu. Kenapa? Karena yang hijrah masing-masing sudah ucul dewi-dewi. Ada yang hijrah ke sana, ada hijrah nggak jelas. Itu disebabkan karena persaudaraan hijrah kita ini terus lepas dewi-dewi. Wah, aku wedi, takut jadi asubiah lagi. Enggak, ini bukan asubiah, hanya sekedar untuk ta'awun saja. Ngaji kita sudah jamaatul muslimin. Ngaji kita pilih guru-guru yang betul-betul sunnah siapapun dimanapun, ya. Nah, tapi persoalan yang ini tolong dipertahankan, terutama di tempat-tempat yang diperkirakan saudara-saudara kita hijrah bingung. Nah, makanya termasuk kemarin membentuk forum persaudaraan itu tujuannya untuk itu, mendewasakan, mengantarkan masa transisi, jangan sampai hijrahnya salah. Jangan sampai hijrahnya salah. Itu yang kita pentingkan. Atau ada fenomena begini. Hijrah satunya ke sini, misalkan satunya ke sini, misalkan ustadz ya, ke ustadz ini, ke ustadz ini, terus pecah. Ini tidak kita harapkan. Kita tidak mengharapkan ini, ya. Satu ikut ustadz ini, satu ikut ustadz ini, misalkan sama-sama sunnah, lalu pecah. Pecah artinya ya mirip yang dulu lagi gitu. Sudah terikat lagi persaudaraannya hanya untuk kelompoknya saja. Ini nggak bisa, dan ini nggak boleh. Kita sudah lepas itu persaudaraan kepada semuanya. Walaupun batas-batasnya tetap ada, tetap nanti kita rinci misalkan batasannya apa. Tapi persaudaraan itu semuanya. Saya terangkan tadi ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan secara manusiawi itu. Apalagi ukhuwah islamiyah yang dulu kita jadikan musuh, misalkan orang-orang yang ahli bid'ah sekalipun, selama kita tidak melihat dia melakukan kekufuran yang jelas sekali, kesyirikan dan semuanya, kita tetap bersaudara dengan mereka. Kita enak di perjalanan, ya Allah, ada adzan langsung belok, ada masjid siapapun, kan begitu. Urusan bid'ah urusan dia dengan Allah. Bisa nggak sekarang? Coba teman-teman, sudah bisa nggak dulu? Atau masih kaki rasanya gatal kayak dulu? Masuk. Jangan kalau dulu lihat dari jauh ada beduk aja sudah rasanya gatal semua kan? Cuci. Kalau sudah ketemu 3, 5, 4 ada panah. Alhamdulillah. Memang saya bikin untuk manapun, masjid manapun. Ya, kalau ada pilihan yang sudah ya dia pilih, tapi perjalanan kita itu sudah masjid lewat masjidnya lillah, yang penting di situ tidak ada patung ya. Ada nggak masjid yang ada patungnya? Kalau masjid ada patung jangan. Ada kuburan di dalamnya, orang sujud di kuburan kan. Tapi kalau hanya beduk kentongan udah aja urusan mereka. Masuk aja enak sudah, bismillah. Saudara, dulu kita kan nggak punya seperti itu. Sekarang lepas. Ini jamaatul muslimin. Apalagi yang sama-sama di sunnah, sama-sama tauhid, membela tauhid kepada Allah. Hanya ada perselisihan. Mohon maaf, memang kadang-kadang perselisihan itu muncul menjadi kuat gara-gara gurunya. Sehingga murid ini yang ikut keras juga. Maka ini jangan terjadi perselisihan, apalagi masalah furu'iyah, masalah furu' yang dibesar-besarkan, yang itu di level para ulama yang top saja menjadi suatu yang khilafiyah yang harus dihormati. Kenapa kalau hanya ulama biasa, apalagi orang awam kok sampai keras-kerasan, nggak sopo-sopoan, mana? Oh rapi kalau iku golongannya salah vising iku. Asal kok ada begini lagi nih. Ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama untuk menyadarkan semua punya ukhuwah Islamiyah minimal. Jadi kalau ada perselisihan yang besar sekalipun, yang penting tidak sampai ke level kafir, jangan menghilangkan total persaudaraan. Kalau kita mau benci terhadap pelanggaran orang lain yang kita anggap melanggar, bencilah pelanggarannya, jangan orangnya.
Saya kalau mendengar cerita atau diceritai terutama teman-teman, oh satu bergabung sana, satu bergabung sini, satu itu ustadz sana, ustadz sini, akhirnya perpecahan lagi. Apa gunanya kita hijrah? Nah, pertanyaan apa gunanya kita hijrah? Seharusnya kita sadar betul kalau masalah perselisihan kita lihat nih dalil yang paling kuat yang mana nih, tanpa harus mencemooh atau sangat ada bahasanya mentahdir yang lain seakan-akan rokok kan saja. Nah, jadi kayak dulu lagi, takfir lagi kita. Apa gunanya hijrah? Kalau itu hanya masalah perselisihan, masalah video, masalah gambar, ya, bukan sampai kepada nyembah gambar. Iya, memang itu ada pembahasan di antara para ulama, tapi perhatikan, para ustadz suruh meneliti, itu masih masalah khilafiyah yang sama-sama ulama perselisihkan, atau sudah masalah qat'i, masalah surga neraka, masalah kafir dan iman. Itu dia. Jadi saudara, khusus saudara-saudaranya saya ingatkan, jadilah jamaatul muslimin, bersaudara dalam sesama Islam. Jangan membesarkan perselisihan sehingga mengotak-ngotak kita lagi. Kalau kotaknya hanya sekedar masalah berburu bersama-sama, nggak apa-apa. Orang itu bebas milih guru, bebas. Yang penting sudah kita yakini atau sudah ada bukti bahwa dia ahli betul dalam ilmu dan dia betul-betul konsekuen atau kuat pegangannya dengan sunnah. Itu boleh. Kan boleh orang 10 orang ngaji kepada ustadz ini, 10 orang ngaji kepada, boleh, nggak apa-apa. Tapi berkelompok itu jangan memutus persaudaraan sebagai jamaatul muslimin. Jangan. Inilah yang kita kuatkan. Makanya kalau dirinci lagi, persaudaraan terus dibuktikan dengan belas kasih, dengan, kalau bahasa dulu berbahasa yang baik, yang enak, pahit madu, itu bukti persaudaraan. Tidak menganiaya, tidak menjatuhkan, tidak merasani, apalagi memfitnah, itu persaudaraan. Jadi akhlakul karimah yang ada kaitannya dengan persaudaraan kita kuatkan dan kita buka sekarang ini untuk semua saudara kita, terutama umat Islam. Insya Allah bisa dimengerti maksud dari saya ini ya. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman semua, terutama yang hijrah dan semuanya sebenarnya, teman sunnah yang lain, bahkan semua saudara-saudara kita umat Islam yang lain, kita bersaudara. Kita bersaudara sebagai sama-sama orang Islam. Saya terbuka ini pertama kaget ketika dulunya nggak begitu perhatian ya, mendengarkan doanya Imam Masjidil Haram Sudais, Syekh Suraim ketika bulan Ramadan contohnya, ketika berdoa kunut itu atau khataman Quran, itu tidak pernah ditinggalkan mendoakan saudara-saudara muslim yang lain, bahkan mendoakan pengampunan. Alladzina matu alladzina syahidu biwahdaniyah, orang yang bersaksi dengan kalimat syahadat dan dia bertauhid kepada Allah, dimintakan ampun. Kalau saudara muslim yang lain mendapatkan cobaan ya, dimintakan pertolongan. Allah mansur ikhwanana fi Filastin. Allah mansur. Dulu pada 2004 terjadi tsunami Aceh kan? Saya masih di Mekah 2004 ya, betul ya? Itu kunut di Masjidil Haram mendoakan Aceh. Allah maghfir, Allah mansur ikhwanana al-musabun, ikhwanana al-musabin fi Aceh, sebut Aceh Indonesia disebutkan. Saya baru innalillah, berarti selama ini saya kehilangan saudara banyak, tidak mendoakan saudaraku sesama muslim, apalagi bersaudara mendoakan saja tidak. Dulu kalau kita mendengar Palestina dibom alam jarno itu mata untuk tuan jamaah itu jamaah itu gitu kan dulu. Masya Allah, betapa kotornya hati kita zaman itu. Nah sekarang ini jangan dikotori lagi ya, obat kita dari itu sudah, kita jamaatul muslimin, kita bersaudara dengan semua umat Islam. Adapun rambu-rambu tetap kita, rambu-rambu itu yang maksud saya yang berkaitan dengan ibadah, akidah harus menjaga. Tapi jamaatul muslimin terus. Sampai kalau mau gambaran zaman Imam Ahmad itu dipenjara, dicambuk oleh orang-orang yang diperintahkan oleh khalifah. Bahkan khalifahnya sudah niat menggal Imam Ahmad sebagai Al-Ma'mun itu. Khalifah Ma'mun itu yang pertama yang mendukung keyakinan bahwa
mendukung keyakinan Allah alam, apakah dia juga meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau itu makhluk bukan kalamullah, tapi Allah menciptakan suatu makhluk namanya kalam. Tapi Imam Ahmad tidak memvonis kekafirannya khalifah ini. Bahkan khalifah ini sudah menyiapkan pedang yang tajam, ya, pedang yang tajam dan alas untuk eksekusi Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tetap bertahan Al-Quran kalamullah laisa makhluk, laisa bimakhluk. Kalam Allah, sifat Allah, bukan makhluk, bukan makhluk. Sehingga Imam Ahmad dipenjara, dicambuk. Bagaimana kalau kita semua, apakah Imam Ahmad menghilangkan persaudaraan sesama Islam? Apakah Imam Ahmad menggerakkan pemberontakan terhadap khalifah supaya turun? Tidak, saudara. Makanya kita itu ambil gambaran. Sekarang ini kondisi kita seperti itu. Fitnah di mana-mana. Fitnah yang dilakukan oleh saudara muslim kita di mana-mana dilakukan. Tapi itu kita tetap bersaudara sebagai saudara Islam. Batasannya apa? Kita harus membatasi masalah ibadah. Urusannya dewe-dewe. Ibadah itu, ibadah kita kepada Allah, sempurnakan ibadah kita. Berakidah, carilah guru yang tepat masalah akidah. Itu kita jaga, karena itu tanggung jawab kita masing-masing. Tapi urusan berjamaatul muslimin, urusan bersaudara tetap ada di hati kita, ya, dengan batasan-batasan tertentu tadi. Bukan artinya terus ini saudaraku muslim juga akidahnya menyimpang terus ikut menyimpang. Jangan. Itu ada batasan. Saudara iya, saudara sama Islam jamaah iya. Maka ini pesan khusus, ya, saya ulang lagi penutupan, jaga persaudaraan sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang iman itu adalah ikhwah, beberapa saudara. Jika terjadi perselisihan, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau terjadi perselisihan, didamaikan. Jangan bikin perselisihan, maksudnya yang berselisih saja segera didamaikan, apalagi membuat perselisihan. Jangan, sehingga menghilangkan persaudaraan. Jangan. Itu yang kita jaga. Semoga Allah memudahkan semuanya. Jazakumullah khairan. Barakallah fina wa fikum. Insyaallah materi cukup. Dan ini sudah ada belum? Belum kan? Nah, maka kita buka, silakan tanya jawab ataupun cerita curhat, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan juga silakan. Monggo, Ustaz. Barangkali ada mau curhat boleh. Silakan. Apakah bagi akhwat atau ikhwan yang mau tanya langsung? Kemarin katanya mau ada minta curhatan, gimana? Mau bertanya bagaimana? Kenapa? Boleh, gak apa-apa. Tanya jawab di off-kan saja lah. Oh, tanya jawab nih. Apa Ini tetap bagian ini Gak apa-apa, gak masalah. nggak masalah. Kita nggak punya bitonan-bitonan. Ada. Ada dari akhwat? ada semua juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan Ustaz atas kehadirannya. Semoga menjadi pencerah bagi kami semua. Amin rasanya. Amin, amin, amin. Sebenarnya kalau saya hijrahnya sudah lama ya Ustaz. Mungkin saat itu rame-rame barengan sama yang Ustaz Maudi. Yang menjadi kendala atau yang ingin saya sampaikan ini di lapangan. Gelombang hijrah yang paling besar-besaran ini kan ketiga Ustaz nih, Pak Khalil, Pak Abdullah Mas'ud, sama Pak Ustaz Rizky. Nah, diiringi dengan gelombang hijrah yang besar-besaran yang saat ini, banyak saudara-saudara kita ex-Islam jamaah itu yang berhijrahnya dari kita dulu kan khawarijnya masih khawarij merah jambu lah ya, khawarij malu-malu. Banyak di antara rekan-rekan saya ini saya amati di yang paling ramai kan memang di dunia maya ya Ustaz, yang heboh itu malah ke khawarij yang beneran menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah. Ini yang dulunya takut mengambil ilmu dari siapa saja karena memang didoktrin harus mangkul musnad mutasil dibatasi. Sekarang ada fenomena teman-teman hijrah itu malah seolah-olah menggampangkan, mengambil dari semuanya. Padahal saya menyimak ceramah-ceramah
Ustadz Khalil sendiri, Ustadz Abdul Mas, Ustadz Ridwan, kita kan diarahkan kepada ikutilah akidah dan manhaj yang benar, akidah dan manhajnya salafus shalih. Jadi PR saya setelah saya hijrah itu justru ganda. Sebelumnya saya ingin merangkul yang jamaah agar menghilangkan syubhat takfirnya, agar dirangkul ke ahlu sunnah. Ini ada PR satu lagi ini, mantan jamaah yang malah merongrong merecoki dakwah sunnah, menjelek-jelekkan ustadz sunnah, dia larinya ke dai-dai Ya. sufi, mantik, misal Ar-Razi yang menjelek-jelekkan Salafi Wahabi dan lain sebagainya. Dan ini tidak satu dua, bahkan sebagian besar ini mantan mubalik. Terus terang saya miris gitu, saudara-saudara kita yang dulunya itu sudah ibaratnya tadi keluar dari sarang harimau masuk ke mulut buaya. Dan kita yang berusaha meluruskan untuk taat ulil amri bil ma'ruf, untuk kembali ke manhajnya sahabat, itu dianggap kita ini sudah keluar dari hizbi kok masuk ke hizbi lagi. Mereka menganggap salafi ini hizbi, wahabi. Itu saya sekedar ingin menyampaikan ke Ustadz, karena selama ini figuritas Ustadz itu masih sangat dipandang oleh mantan. Saya berharap Ustadz lebih lagi menyampaikan masalah manhaj dan akidah ke saudara-saudara kita ex jamaah. Demikian Ustadz, syukran, jazakallahu khairan. Betul sekali, memang itu yang menjadi skala prioritas yang kami juga selalu memikirkan, dan teman-teman ya, bukan di pusat sekarang ya, saya dan teman-teman gitu. Kalau dulu di atas, sekarang nggak ada di atas di bawah ya, sama-sama ta'awun gitu aja. Tapi kami memang merasa punya tanggung jawab yang besar, terpanggil untuk meluruskan hal itu. Namun keterbatasan kami memang membutuhkan info yang jelas, siapa, di mana. Biasanya langsung kita tandangi nih Jawa ini. Oh, ada sana bekas mubalik daerah begini, ya langsung kita telepon, langsung kita arahkan. Adapun kesadaran itu kembali ke hidayah taufik tadi. Memang kita tidak bisa memaksakan ya. Ikhtiar kita hanya memberikan penjelasan. Bahkan ini salah satu yang saya ceritakan, ada mubalik daerah, mantan balik daerah ya, kita ingatkan. Bahkan saya kasih solusi, caranya begini, nggak apa-apa sampai membaca semua kitab nantinya, boleh, tapi mulai dari ini dulu. Kalau sampai sudah bisa bahasa Arab, sampai bisa mengartikan dengan benar, pelajari kitab ini dulu, akidah ini dulu, mulai dari ini usul salasa, usul sittah, terus dikasih tahu nanti kitab-kitabnya as-salafus shalih yang masih ada sampai sekarang, seperti usul sunnah, kemudian syarhus sunnah. Usul sunnah punya Imam Ahmad, syarhus sunnah punya Imam Al-Muzani, misalkan muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tolong ini dibaca dulu semua, dibaca hujah-hujahnya, penalarannya. Kalau Anda sudah paham ini semua, baru baca yang lain. Kitabnya Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus baca juga bagaimana Al-Ibanah punya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau telah mencabut pernyataan atau keyakinan akidah yang beliau siarkan. Beliau kembali kepada as-salafus shalih, kepada manhaj al-sunnah. Itu terus nanti ilmunya biar luas, biar enggak banyak sepihak lagi. Sampai salah, sampai belum membaca ini, belum belajar ini semua, sampai semua macam-macam. Dari situ akhirnya nafsunya muncul, ya, hawa nafsu muncul. Yang diikuti bukan dalil, bukan kekuatan perangnya hujah. Sekarang kan kita harus tahu hujah-hujahnya ini. Dalilnya apa? Kenapa di sana menyatakan demikian? Apa alasannya? Kalau dari Mekah Madinah yang dikatakan Salafi Wahabi misalnya, itu tuduhan saja. Kalau Wahabi diidentikan dengan kekerasan, kan begitu. Itu untuk membatasi umat supaya tidak belajar akidah yang benar sebenarnya. Jadi
Akhirnya karena dia belum menguasai akidah yang benar, materi-materi yang benar, dia baca macam-macam, akhirnya dia condong ke situ. Kalau bahasa dulu, kalau mazhabu azallah yulibahum, ya memang begitu. Makanya belajar harus tepat dulu. Ini ada salah satu yang saya arahkan seperti itu, tapi katanya teman-teman sampai sekarang dia masih bertahan. Dan kadang dia itu seperti yang ceritakan Mbak tadi, memang dia condong mencemooh, mencela, dan kalau memang dia belum membaca, berarti belum membaca, hanya dia salah baca, salah mendengar, salah berpihak, keberpihakan. Seharusnya dia pelajari dulu dari jalur yang benar. Kalau mau mengembangkan baru dari jalur-jalur yang dianggap lemah atau salah untuk perbandingan, biar tahu mana hujah yang lemah, mana hujah yang sahih. Makanya termasuk ya kebetulan saya dan teman-teman berusaha semaksimal mungkin seperti yang saya ungkap tadi. Teman-teman yang hijrah, tolonglah berkelompok dulu sementara. Saya kadang-kadang kalau dakwah kemana-mana begitu kita kumpulkan seperti ini, ayo kita kumpul dulu untuk menyamakan visi misi, tujuan kita hijrah itu apa, tujuan hijrah itu apa. Kemudian kalau sudah sama-sama ngerti, sudah benar hijrahnya, sudah pas, ya kita sudah tenang. Terus terang Mbak, ya memang jadi beban pikiran bagi saya pribadi, teman-teman yang istilahnya merasa menjadi penyebab keluarnya ribuan orang saat ini. Karena begitu, kalau mereka nggak terarah, kalau terurusi ya itu kemampuan kami tidak bisa mengurusi secara total, tapi terarah itu yang paling baik, yang paling baik. Apakah ikut kajian kita terus sementara sampai atau sudah mengikuti kajian ustadz-ustadz yang lain, tapi juga sama gitu, yang betul-betul multazim kepada kitab dan sunnah. Ya tolong info konkretnya, namanya, dan itu kita dikasih masukan juga supaya kita bisa bergerak ya. Jazakumullah khair. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mumpung ada Pak Kolil mungkin bisa menasihati keluarga saya, karena hijrah sudah lama ya, tapi salah satu contoh yang masih belum sembuh dari keluarga saya itu adalah masalah kenajisan. Di sini saya minta nasihat Pak Kolil mengenai kenajisan di dalam setelah kita meninggalkan jamaah. Karena kalau kita nasihati pun ya masih seperti dulu, istilahnya cara nyuci baju pun ya kayak gitu, cara menginjak rumah pun kalau mau sholat pun ya harus pakai sandal kan, keluarga Pak Nanti pun harus pakai sandal. Itu merasa masih ada di sini Pak Maji, Pak Ustadz Kolil minta nasihatnya sedikit. Baik. Waalaikumsalam. Padahal dulu Nabi dan para sahabat sholat pakai sandal di dalam masjid. Jadi kalau kita simpulkan tarbiyah atau kalau dulu nasihat atau ajaran bab najis di Jogam itu namanya kebablasan hulu kelewat sehingga orang menjadi was-was. Rata-rata begitu, dibikin was-was. Memang siksa kubur itu kan yang jadi penakutkan awalnya. Siksa kubur itu karena tidak bisa bersuci dari najis. Dulu kita ditakut-takuti itu, awas siksa, sehingga apa? Karena ketakutan terus seharusnya sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi diberikan penakut, terus melihat prakteknya Nabi. Berarti yang paling takut itu kan Nabi. Jadi Rasulullah menakut-nakuti orang supaya menjaga kesucian, supaya tidak terkena siksa kubur. Bukankah Rasulullah paling takut? Nah, kalau sudah kita paling takut, bagaimana praktek Rasulullah
di dalam masalah bab najis, kan udah cukup itu, jangan kelewat. Karena takut akhirnya nyuci baju dan apa-apa itu jadi berat. Jadi berat. Coba salah satu gambarannya begini. Bagaimana atau apa rujukan mensucikan najis itu? Kalau itu di lantai misalkan, sehingga dikiaskan kepada yang lain. Satu kejadian yang paling besar, ada orang desa masuk masjid terus kencing di dalam masjid. Ya, masih ingat? Kencing di masjid oleh sahabat mau diusir, kan gitu. Kata Nabi, biarkan aja. Tunggu sampai dia selesai. Kalau kamu sekarang ketai saya itu malah kemana-mana najisnya nanti. Setelah itu Nabi ngambil talwan min ma'in, timba kecil isinya air, bukan timba besar, timba kecil. Lalu oleh Nabi disiramkan, siram, ya, siram. Habis itu selesai. Nah, karena itu pasir, kan bukan lantai, itu kan nyerap ke bawah. Oke, gitu kan gitu. Disiram nyerap ke bawah. Setelah nyerap ke bawah berarti najisnya kan sudah ke bawah. Di atas sudah tidak ada wujud najisnya, sudah tidak ada warnanya. Najis itu warna apa? Bau, rasa. Baunya nggak ada, warnanya nggak ada, rasanya apalagi, siapa yang nyicipi ini? Rasanya ya sudah, itu sudah suci. Berarti kalau disimpulkan begini, najis itu ada tanda fisiknya. Kalau tanda fisiknya dilihat dari baunya, contohnya yang najis apa? Kencing misalkan, ada bau kencing, ya berarti dicurigai nih najis nih. Jelas ini di sini baunya, ada warnanya kuning, misalnya. Jelas ini. Kalau tidak ada wujud fisiknya, itu suci. Jangan ragu lagi, tidak ada fisik di suatu tempat, sampai masuk suatu tempat, nggak ada fisik najis, suci. Jangankan tempat yang khusus, sampai nama ju'ilat li, kata Nabi, al-ardu masjidah. Bumi itu tanya itu ya, kayak di koper itu sampai bisa langsung sholat di situ. Masjidah, kalau memang tidak ada tempat masjid yang lain, sampai langsung di atas tanah tanpa sholat. Apalagi di atas lantai yang bersih di atas, kecuali kalau ada wujud najis. Perhatikan, itu dari Nabi langsung. Kalau ada wujud najis, baru bumi najis. Ya. Begitulah cara menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis itu memakai air. Airnya tidak dibatasi, sedikit, sedang, banyak. Sedikit pun satu timba tadi, Nabi satu timba kecil. Kalau sudah bisa menghilangkan najisnya, berarti suci. Apa najis tadi? Warna, bau, rasa. Contoh, di Masjidil Haram itu ada vakum yang untuk apa namanya? Nyedot air kan, ada kan? Itu kalau ada najis di situ biasanya dipel dulu, diserap dulu, masukkan. Habis itu kasih air satu gayung, gitu. Terus ada pembersih juga, dia kasih seret, terus vakumnya di atasnya, hilang sudah, bersih, wangi, resik, wangi, suci. Mesin cuci sama konsepnya seperti itu. Sampai masukkan baju najis sekalipun. Kalau dulu nggak seperti itu kan, kalau sucikan di sini, awas ojo kecipratan. Wah, tahu sendiriin, baru masukkan mesin cuci, habis itu disucikan lagi, masya Allah. Baju najis sampai masukkan, terus kasih air, dan terus diputar, ya, diputar. Habis itu sampai pencet, airnya turun apa kemana? Turun kan? Sama Nabi tadi nyiram itu, nyiramkan air, turun kan? Turun. Seret. Wah, masih ragu, kasih air lagi, putar lagi, turun kan? Seret. Terus dilihat bajunya masih ada baunya enggak? Masih ada bau najis enggak? Kalau najis, masih ada warna najis enggak ada? Suci. Bagaimana tadi kalau nyepret sana, nyepret sini? Was-was. Kalau mesin cuci ditutup kan sudah nggak nyepret kemana-mana. Nyepret apa enggak? Keluar-luar apa enggak? Jadi itu contoh. Jadi maksudnya gini, kita jangan membayang-bayangkan sesuatu yang kita tidak tahu.
Jadi umpama najis betul, terus kita tidak ngerti, tidak tahu di luar kemampuan kita, itu dimaafkan. Maaf, karena kita menghukumi itu namanya al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum najis itu, contohnya hukum najis itu bisa dihukumi najis kalau ada alasannya. Alasannya harus ada wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya jangan. Khalifah Ali jalan, peletok-peletok ada air hujan. Masuk masjid nggak cuci kaki, langsung sholat. Langsung sholat. Kata Nabi, siapa yang pakai sandal, idza jaa ahadukum ilal masjid, falyudallik na'layhi. Jadi kalau orang pakai sandal datang ke masjid, kata Nabi, kalau ragu lihat dulu sandalnya. Kalau kamu ragu, kayaknya ada apa, tapi ini najis apa tidak, maka kamu usapkan di pasir-pasir itu, di lantai itu, lalu kamu falsholli bihima, silakan pakai sholat. Jadi kalau tidak ada kuning, tidak ada bau najis, jangan menghukumi najis, jangan menghukumi najis, jadi ringan. Lalu berarti pakai sandal ya. Pakai sandal itu, kalau nyiramnya nggak benar, kalau orang was-was itu kan ada perompahnya, ada malah masuk di situ-situ setelah najisnya kan, ini kalau dibayangin lantai malah lebih enak disiram, udah selesai. Itu kalau ngikuti begitu terus apa gunanya? Maksudnya lantainya sudah bersih, dia sudah miring, dia sudah disiram. Kok merasa najis kalau nggak pakai sandal, itu kan berarti kan racun pikiran ya. Racun pikiran. Dulu saya gini, saya Mbah Nur Asnawi, pada saat itu yang menemani Mbak Nur Hasan di sana. Pertama kali saya ngerti beliau di kamar mandi di Balung Jeruk di rumahnya. Ini dulu saya masih manten baru, belum tahu. Terus melihat beliau itu ada sandal nggak dipakai. Padahal jepungnya itu panjang, jalan gitu aja. Keluar, Mbak Nur kok nggak pakai sandal ya? Dulu saya belum ngerti. Oh bisa. Tapi sejak itu saya curiga, berarti ada masalah ini di Jokem ini dalam masalah najis. Saya sudah mikir setelah belajar ilmu, masya Allah, harus pakai sandal. Dari mana harus pakai sandal itu? Lantai yang bersih, kalau kita disiram sekali ya sudah nggak ada najisnya, sudah selesai, jalan aja. Jalan aja. Kenapa harus pakai sandal? Kalau nggak pakai sandal perasaannya tidak suci, perasaannya tidak suci. Itu namanya was-was. Tapi sebenarnya saya nggak tahu itu sejak kapan ada perubahan pembinaan masalah najis sampai kelewat batas seperti itu. Nggak tahu. Kalau dulu kita mendengar itu Pak Kiai Nur Hasan itu ketika di Gading katanya, itu mungkin ada yang dengar itu, ada muridnya ngaji terus diajak keluar masjid pakai teklek, diajak jalan ke kebun-kebun terus diajak masuk saat teklek-tekleknya. Pernah dengar nggak? Sebut cerita yang melepas sandalnya malah dulu disuruh tobat kan? Berarti kamu ragu, yang nggak ada najis kok. Sebenarnya itu berarti kan sudah ada sebenarnya dulu. Tapi perkembangan belakang kok jadi seperti itu, ya Allah alam dari mana. Nah, kalau kata orang-orang dari Kertosono nggak tahu siapa yang asalnya memunculkan seperti itu. Jadi sebenarnya hitungan dalam masalah mensucikan itu hanya sekedar ijtihad saja. Intinya jumlahnya air berapapun, diusap berapapun, yang penting hilang wujud najisnya, suci, selesai. Yang penting air ya, air walaupun sedikit, satu gelas ini satu apa. Kalau memang setelah dulu, kalau kita pakai pel ya, kalau sekarang ya, misalkan di sini kencing ya sudah, kalau ini ngecembeng diserut dulu, dikeringkan, habis itu dikasih air sedikit, atau pelnya itu memang ada airnya. Harus ada airnya ya, karena ma'an tahura, ma'an wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Air itu yang bisa jadi alat suci, membersihkan. Jadi harus ada airnya walaupun sedikit. Kalau
di pelnya kira-kira nggak ada, kasih dulu air, seret teratai, baru diserap. Kalau sudah hilang warna dan baunya, ya sudah suci. Wah, saya masih ragu, jangan-jangan masih ada najis. Nggak usah ragu, hilangkan itu dari setan, itu namanya was-was. Jadi kalau kita sudah melihat, kita hanya disuruh melihat oleh Allah, memperkirakan, membau. Kalau sudah nggak bau, dilihat nggak ada, sudah suci, selesai, nggak usah ragu. Wah, tadi kayaknya ada nyiprat ke sana. Ngerti apa nggak? Ngelihat nggak nih? Nggak ngelihat, ya sudah, nggak nyiprat gitu. Jangan-jangan nyiprat, enggak gitu. Dilawan pikirannya. Saya ketemu orang was-was begitu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, balik lagi, masuk lagi, keluar lagi, balik lagi. Ditanya, kenapa kamu keluar masuk kok? Keluar masuk. Saya kayaknya tadi nyenggol pintu, kesenggol pintu. Pintu ini kan agak, walaupun agak ke atas, kan kemungkinan ketika saya nyiram tadi, kemungkinan kan nyiprat ke sini. Kemungkinan, jadi semua kemungkinan itu nggak boleh dalam agama menghukumi bayang-bayang, itu nggak boleh. Yang masuk di akal mantap itu baru dijadikan ponis hukum. Terus bagaimana dia ngilanginya? Apa yang kamu rasakan? Di perasaan saya selalu jangan-jangan tadi nempel sana, ya lawan aja sekarang. Jangan-jangan kalau ada tiba, jangan-jangan nempel, bilang aja jangan-jangan tidak. Tidak nempel, sudah menangin tidak, jangan-jangan kok diikuti. Itu sampai was-was itu kalau jedingnya gabung dengan sambung dengan jeding perempuan, dia nggak mau. Sampai dia nggak mau makan masakan ibunya sama saudarinya. Was-was itu jokam itu. Banyak yang gitu di pondok itu ada. Sampai sepeda, nyuci sepeda itu, sepeda motor dimasukkan ke kamar mandi. Terus itu guru pondok itu. Saking was-wasnya. Ada begitu, itu perbedaan. Jadi kalau kita simpulkan, cara mensucikan dengan jokam yang seperti itu gulu, itu kelewat batas. Batasnya tadi cuma dibentak, barang najis dihilangkan dengan air, sudah bersih, dia sudah suci. Terus jangan menghukumi suatu tempat itu najis jika tidak melihat najis, kecuali kalau tempat itu memang najis. Nah, najis maksudnya apa? Misalkan memang di atas WC itu dimungkinkan ada najis, kalau ragu ya disiram. Nah, tapi tempat-tempat yang umum seperti taman masuk ke sini kan, masuk hidup kita aja. Coba lah, ini telas ini deh, mandi, mandi kencing ini orang najis. Kalau tidak ya sudah. Memang begitu. Inna majulat li al-ardu masjidah. Baik. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi melihat kabar penakut, terus melihat praktek Rasulullah. Praktek Rasulullah seperti apa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin mohon tanggapannya Ustaz, barangkali mengetahui kebenarannya. Orang tua saya masih di Jokam, mertua juga masih di Jokam, dan terutama ibu yang cukup intens berdialog, berdiskusi atau berdebat. Dan ada pernyataan dari ibu itu memberikan gambaran Pak Mauludin, istrinya bilang menyesal keluar dari jamaah, mati tidak ada yang mengurusi. Nah, mungkin di sini saya menanyakan, barangkali Ustaz ada tanggapan, karena saya tidak ada channel juga ke Pak Mauludin. Apakah benar pernyataan istri Ustaz Mauludin tersebut, dan juga bagaimana tanggapan mengenai keluar dari jamaah, mati tidak ada yang ngurusin. Sekarang Ustaz. Itulah kalau bahasa saya itu doktrin atau momok yang selalu dicekokkan kepada jamaah di bawah. Nanti kalau kamu mati nggak ada yang ngurusin, nanti kamu drebrek. Kamu ngerti drebrek nggak? Kamu nanti jadi orang terlaknat dan lain-lain. Itu bahasa yang ditanamkan, yang memang di mana-mana seperti itu. Adapun berita tadi yang disebutkan
menyesal, Allah alam kebenarannya. Tapi kalau melihat, saya belum nanya soalnya saya nggak percaya. Dan itu hal yang murahan lah, berita murahan. Lo orangnya nggak balik-balik, orangnya sudah di sana, ya sudah tenang, orang ngapain balik? Ya mungkin, tapi ya nggak usah mungkin lah ya, nyatanya begitu. Dan kita coba sendiri, kita yang mengerti ilmu atau bahkan awam, itu saja istilah keluar terus pingin balik itu ada nggak di sini? Nggak ada. Loh, bagaimana yang kira-kira lebih berilmu? Kayak Pak Mauludin. Kira-kira lah. Kira-kira itu saja lah. Ini nggak mungkin gitu lah. Kalau boleh bilang tuh mau balik, lapo balik, nopo. Katanya sebagian teman-teman, jijik aku. Ya karena parahnya penyimpangan itu karena dibalik dengan kebaikan. Kalau ingat akidah itu parah betul dan memang jijik betul karena memang itu kotor. Nah, itu sesuatu yang kotor. Satu itu. Jadi kemungkinan besar tidak mungkin seperti itulah, tidak mungkin. Yang kedua, jadi katakan saya itu berita bohong, buktinya nyatanya dilihat aja, kita kan bisa melihat mana ada dia kembali, nggak ada. Dan kalau mau ya tambahin aja, langsung carikan nomornya nih, tanya atau sampean sendiri cari nomornya, tanya langsung. Misalkan barangkali ibunya bisa sadar karena berita bohong itu, gak apa-apa. Ini ibu, misalkan sampean kalau beritanya ini salah, mau nggak kebuka hatinya, mau nggak hijrahnya? Belum, memang tenan nggak benar. Saya hubungkan aja. Karena barangkali jalan hijrahnya lewat situ. Kadang-kadang kan orang merasa dibohongi terus nggak senang. Yang kedua, kalau mati nggak diurusi, ya itu juga senjata juga bagi mereka. Tapi kenyataannya begini loh. Kenyataannya, walaupun orang umum itu ada nggak orang mati di kereta, lo pinggir jalan nggak ada yang ngubur, ada nggak? Tanyakan aja. Selama ini lah sering mulai kanan kiri di kampung-kampung sampai non muslim pun ada nggak di kereta, no dibuang di situ, ada nggak? Nggak ada, semua dikubur. Ini misalkan masalah penguburan. Oh enggak, ini yang nanti yang mendoakan, yang menyolati banyak, seorang menyolati banyak. Kita katakan dulu sejak zaman Rasulullah ada orang seperti Fatimah itu hanya dikubur oleh berapa orang. Ada yang malah pesan jangan sampai saya dikubur kecuali suami saya sama berapa orang, gitu aja. Artinya memang dimotivasi oleh Rasulullah. Kalau banyak yang menyolati itu nanti doanya akan sampai kepada mayit. Itu pun berarti kan tergantung jumlah banyaknya. Kemudian yang tidak banyak orang ketahui di dalam naskah dalil itu 40 orang itu dikatakan muslim mukmin. Kalau ulama menambahkan muwahhid, baru diterima doanya. Nah kalau seperti anda takfiri ini mana apa bisa memastikan doanya diterima oleh Allah? Gitu aja. Tapi ibunya paham takfir enggak? Takfir itu dosa besar, bu. Anda pelaku dosa besar semuanya. Mana mungkin? Pasti enggak diterima oleh Allah. Belum tentu. Walaupun 1.000-2.000 orang kalau keyakinannya takfir itu hatinya kotor, dia melakukan dosa besar. Belum asobiyahnya, itu juga dosa besar. Belum mengkafirkan sewaktu-waktu omongan kotor keluar. Itu di mana letak pasti dikabulkan walaupun ribuan orang, nggak menjamin. Nah, jadi yang terpenting kematiannya per orang itu mati dalam keadaan apa? Islam, iman, tauhid, ya sudah aman. Adapun ini NB tambahan, itu pun persyaratan jika yang menyolati, yang mendoakan itu orang-orang soleh, wali, orang-orang yang dekat dengan Allah. Belum pasti juga. Menanya lihat orangnya, kalau pelaku dosa besar mungkin tidak sampai. Dia untuk dirinya saja nggak usah lagi orang lain. Apabila orang lain itu yang kita ingatkan. Jadi kalau nggak diurusi itu bohong. Apalagi sunnah, masya Allah. Teman-teman sunnah itu malah lebih katakan kemarin ada kejadian ya beberapa bulan lalu di Kediri, di baratnya pondok, jadian teloan mati gue, sopo sing ngurusi gue, masya Allah, apanya nggak bayar, dulu masih mikir nggak usah dihubungi,
datang sendiri. Ada saudara kita sudah hafal datang, ambulannya datang, nggak usah disuruh. Nah, itu baru mereka melihat, wah ada juga yang ngurusin. Malah paling itu nyewa, bayar, padahal gratis. Tapi ya kita jangan jadi jamaah kematian ya. Bisa bilang berarti jamaah ini jamaah ngurus orang mati, jamaah kematian. Jamiyah mayyitiyah, asabiyah, wahizbiyah. Berarti kamu memotivasi masalah orang mati. Tahu udah mati, yang penting mati keadaan bertauhid iman sudah selesai. Hah? Itu sudah urusan ada yang mendoakan dan tidak, itu tambahan saja, dan itu juga tidak memastikan, apalagi yang mendoakan juga belum pasti doanya diterima. Baik, insyaallah. Ada yang lain? Terakhir. Baik. Terakhir ini karena udah ada kode dari panitia, baik. sampai di sini untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya begitu panjang tentang masalah ukhuwah, dan mungkin subhat-subhat yang masih ada di kalangan kita, terutama teman-teman kita yang hijrah. Dan jangan lupa nanti insya Allah akan dilanjutkan pertemuan kajian, mudah-mudahan bisa menghadiri di Masjid Indah Sukajadi, insya Allah pada Isya akan dilaksanakan. Kemudian besok malamnya pada maghrib insya Allah di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini aja pertemuan kita. Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum, la'allahu yutikumullahu salamata wal afiyah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat adan ya.